Halo kawan skuy, Rahajeng Rauh Semeton. Selamat datang di Terminal Mengwi. Kesempatan kali ini Jalan Kuy akan mengajak kawan skuy sekalian untuk sidak di salah satu terminal terbesar di Pulau Bali ini kawan. Terminal Mengwi tergolong sebagai terminal tipe A, yang mana berfungsi sebagai tempat drop point dan juga pick up point bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan antar kota antar provinsi. Maka tidak heran jika banyak bus akap yang singgah di terminal ini guys. Sebelumnya terminal tipe A Bali terletak di Terminal Ubung. Namun saat ini posisi tersebut sudah digantikan oleh Terminal Mengwi. Dan Terminal Ubung sekarang sudah beralih fungsi sebagai terminal tipe B yang hanya melayani perjalanan dengan rute antar kota dalam provinsi kawan skuy. Jadi kalian jangan sampai salah tempat ya. Nah kawan skuy, di saat masa PPKM seperti ini, jadwal kedatangan dan keberangkatan bus juga ikut berubah secara sementara. Seperti yang sudah kalian lihat guys, kedatangan bus kali ini sedikit lebih siang ya, yang mana normalnya pukul 4-6 pagi, saat ini pukul 8-11 siang. Sedangkan keberangkatannya akan lebih awal lagi, antara 12-3 sore kawan skuy. Dan saat PPKM seperti ini, banyak perusahaan-perusahaan bus yang sedang stop beroperasi nih. Bisa kalian lihat, hanya beberapa perusahaan bus yang masih tetap beroperasi saat ini. Seperti M-Trans, Pala Kencana, Restu Mulia, Gunung Harta, Sedia Mulia, Setiawan, Singaraja Putra, Tiara Mas, dan beberapa lagi. Berhubung ini hari Minggu, jadi suasana terminal dan okupansi penumpang sedikit agak ramai nih kawan skuy. Biasanya sih tidak ramai seperti ini ya. Nah, ngomong-ngomong soal Terminal Mengwi, saya sempat kaget nih kawan skuy ketika pertama kali masuk di terminal ini. Konsep yang diterapkan hampir menyerupai airport ya menurut saya. Serta kalian sudah tidak perlu takut lagi dengan yang namanya calo, karena sudah terdapat loket resmi di mana kalian bisa membeli tiket dengan aman dan nyaman kawan skuy. Letaknya tepat berada di depan gate keberangkatan
Jadi kalian tidak perlu bingung untuk mencarinya, karena saat kalian akan memasuki ruang tunggu, sudah terpampang dan berjajar loket-loket resmi agen tiket tersebut. Pada gate keberangkatan juga disediakan hand sanitizer dan alat pengukur suhu guna mematuhi protokol kesehatan selama pandemi ini, kawan skuy. Di dalam ruang tunggu sudah terdapat pusat informasi di mana kalian dapat mendapatkan informasi mengenai keberangkatan maupun kedatangan bus, serta dilengkapi dengan fasilitas toilet umum yang menurut saya sih sudah bersih dan sangat nyaman. Dilengkapi dengan ruang bermain anak dan ibu menyusui juga. Oh ya, buat kalian yang bingung, bus kalian nanti akan parkir di shelter mana, mungkin kalian bisa cek di papan informasi ini, kawan skuy. Karena sudah tertulis jelas daftar nama bus dan nomor shelter yang akan ditempatinya nanti. Seperti yang sudah kalian lihat nih, kawan skuy, ruang tunggunya sangat-sangat nyaman sih menurut saya. Dengan ruangan ber-AC dan penataan bangkunya yang sangat nyaman, membuat penumpang menjadi tidak mudah bosan saat menunggu bus yang akan dinaikinya datang. Kemudian terdapat kios di mana kalian bisa membeli snack maupun minuman saat menunggu bus kalian datang. Nah, pada segmen Cacis Bus nanti kita akan kedatangan tamu spesial nih, kawan skuy. Siapakah dia? Ikuti terus jalanku ya, jangan skip videonya. Eits, jangan lupa subscribe sebelum kita lanjut ya. Oke kawan skuy, jumpa lagi di Jalan Kuy. Nah, kali ini kita ada di program Sidak Bus. Dan saat ini saya sudah di Terminal Mengwi. Dan seperti yang sudah kalian tahu, di sebelah saya ini ada, ya mungkin kalian udah pada tahu semua lah. Siapa lagi kalau bukan Bli Daniel, salah satu konten kreator dan pelopor ya, bisa kita bilang sebagai pelopor di Bali untuk di dunia bis sendiri. Oke. Siap. Selamat siang, Bli. Makasih banyak, makasih. Selamat siang. Gimana keadaan saat ini? Kalau keadaan saat ini ya seperti yang kita tahu, memang imbas PPKM udah ya menyebar ke semua aspek ya, bukan hanya pariwisata dan segala macam. Transportasi juga seperti kita tahu, mungkin setiap harinya ya bis itu mobilisasinya banyak, mungkin sekarang jauh berkurang gitu. Jauh berkurang. Dan menurut Bli Daniel gimana nih? Untuk kondisi PPKM saat ini nih berdampak nggak buat karir sebagai seorang content creator bus di Pulau Bali ini? Kalau gitu sih bisa dibilang kalau dari segi trip segala macam mungkin berdampak, karena saya pribadi bukan istilahnya malas untuk berpergian keluar gitu loh. Mungkin lebih sering untuk saat ini trip ke timur, dan itu pun saya nggak buatkan video. Jadi untuk trip mungkin tetap berjalan, cuman mungkin video-video yang saya buat nggak terlalu banyak trip report sih. Ya baru banyak trip report ya. Tapi PPKM bukan kendala untuk kita tidak berkarya ya. Ya saya rasa memang kalau kita merasa terpuruk sih ya wajar, itu manusiawi. Cuman ya sekali lagi yang seperti bro bilang, kita nggak boleh surut semangat kita gitu loh untuk berkarya. Jangan menyerah dengan keadaan ini. Lagian kan cuman hanya sebuah karya gitu loh, bukan suatu hal yang harus kita terpaksa untuk melakukan. Benar. Selalu ada cara lah untuk menebar kebaikan gitu. Betul. Dan untuk di Terminal Mengwi sendiri nih, Bli,
kan ya seperti yang kita tahu kawan skuy. Jadi Bli Daniel ini hampir nggak pernah absen untuk update terminal Mengwi. Juru kunci saya. Ya, bisa kita bilang Juru kunci. beliau ini juru kunci. Ya. Untuk bis-bis yang jalan itu apakah ada penurunan dari jumlah atau tetap atau gimana, Bli? Kalau penurunan jelas sekali penurunan. Bahkan mungkin PO besar yang seharinya mungkin bisa memberangkatkan 8 sampai 10 armada, sekarang mungkin hanya 5 atau 6. Dan banyak PO yang notabene berada di jam-jam akhir itu sudah off atau stop beroperasi sementara, kan. Seperti itu. Seperti ya kita nggak usah sebut lah PO apa mungkin, tapi ya itu sangat berdampak untuk mereka gitu. Karena untuk bis-bis jam akhir kan memang mengandalkan penumpang, bukan penumpang agen atau penumpang kantor, jadi penumpang yang datang langsung ke terminal untuk mencari bis. Benar gitu loh. Iya sih. Ya kita juga bisa merasakan lah, meskipun kita nggak sebagai pelaku bisnis transportasi, tapi kita bisa ngerasain ya imbasnya. Betul. Sangat berasa sekali. Benar. Bahkan kadang juga ya bis berangkat gitu dengan okupansi penumpang ya mungkin hanya sekitar 30-40% aja. Bahkan ada yang 3 jalan ya, Bli ya? Ya 3 jalan mungkin hanya untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan dari barat, karena memang nggak ada unit dari sana, mau nggak mau berangkat dari sini. Bahkan hampir kosong juga pernah saya lihat kawan skuy. Jadi 2-3 orang mereka tetap berangkat gitu. Wah itu sangat trenyo. Benar-benar bakar uang itu. Benar. Karena istilahnya ya, let's say mungkin untuk penyeberangan kapal itu ya sekitar 400-an, 500-an, kemudian solar mungkin di atas 700-800, belum untuk servis makan, uang tol, kalau misalnya lewat tol dari Probolinggo Barat sampai ke Surabaya, mungkin sampai ke Jogja dan segala macam. Benar. Kendalanya di sana. Benar sih. Kemudian untuk jadwalnya juga banyak yang berubah ya, Bli? Iya, ya, semenjak tanggal 14 Juli atau 15 Juli perubahan jadwal yang biasa berangkat siang sampai malam, sekarang minimal itu jam 3 sore sudah stop pemberangkatan, karena di Gilimanuk sendiri jam 6 sore sudah stop beroperasi. Bukan stop beroperasi secara keseluruhan ya, secara total, tapi stop beroperasi hanya untuk angkutan penumpang. Hanya untuk angkutan penumpang jadi termasuk. logistik tetap jalan. Berarti ya hampir semua angkutan penumpang kawan skuy, jadi kayak bis akap maupun kayak travel juga nggak bisa masuk. Betul. Ya. Jadi itu ya cukup berimbas. Bener sih. Seperti yang kita lihat di belakang kita ini, ya ini kebetulan karena hari Minggu sih, jadi bisa dibilang mungkin Sabtu Minggu mungkin ada pergolakan yang sedikit lebih banyak lah penumpang. Jadi bis-bis jarak jauh seperti yang kita lihat di belakang ini, seperti Singaraja Putra, bisa memberangkatkan 2 armada hari. Ya mungkin ini salah satu PR dari pemerintah ya. Untuk bagaimana mencarikan solusi yang sekiranya dari segi lebih realistis lagi gitu loh kepada kita, khususnya yang kalangan menengah ke bawah dan memang pelaku pekerja di lapangan gitu loh. Iya. Karena ya sorry to say, memang untuk saat ini mungkin kita belum mendapatkan solusi yang benar-benar ini loh solusinya. Win-win solution gitu ya. Belum dapat win-win solution ya. Sorry pemerintah ya, bukan hanya sekedar masukan sebagai kami aspirasi aja. Jadi ciduk bis. Nah, untuk Bli Daniel sendiri nih, ada ini nggak, Bli, dari Bli Daniel, armada favorit atau PO favorit dari Bli Daniel sendiri? Kalau saya bahaya nih kalau saya bilang favorit. Jadi saya lebih universal aja lah, semua. Universal ya. Semua saya suka. Memang ada PO favorit, cuman ya kayaknya nggak etis kalau saya sebutkan satu, karena memang di Bali ini kan banyak sekali bis dan tujuan saya juga membangun channel ini untuk mensupport mereka ya, walaupun hanya dalam suatu langkah kecil dalam video-video, tapi itu harus dilakukan. Jadi ya jawaban saya adalah semua, asal bis itu mempunyai servis yang baik, itu aja sih. Karena kenyamanan penumpang itu nomor 1. Itu sih yang paling penting untuk saya. Saya setuju sih, Bli, karena ya memang apa yang kita lakukan ini nggak berdampak besar, tetapi paling tidak kita sudah membantu untuk mensupport ya. Betul. Perekonomian
khususnya di bidang transportasi untuk merangkak naik lagi saat pandemi seperti ini. Nah, di belakangnya ada Tiara yang mau lanjut ke Bima, kawan. Ini salah satu artisnya Tiara Mas. Nah, nih. Jadi ya suasana terminal Mangun seperti ini. Kalau misalnya lagi ada rame, ada pergolakan seperti ini. Cuman kalau nanti sudah mulai masuk jam-jam yang sepi ya bakalan sepi banget tuh. Ya, jam 3 udah nggak ada bis nih kawan. Udah sepi. Udah kawan. Tapi hanya sementara ya saat PPKM ini. Iya. Sauka, Tiara Mas. Lanjut sampai Bima. Jadi mereka dari Surabaya transit ke sini ya? Transit ke sini. Langsung ke Bima habis itu. Ya. Nah, untuk mungkin kalian yang belum tahu Bli Daniel atau baru mengenal, baru melihat, kalian bisa subscribe atau tonton videonya Bli Daniel, kontennya Bli Daniel di apa Bli? Bis_Paradise. Bis Paradise, pakai underscore ya. Bis_Paradise. Jangan lupa di subscribe, di like juga, ditonton semua videonya kalau kalian pengen tahu update terkini mengenai transportasi darat khususnya bis untuk ke Bali atau keluar Bali. Betul. Ya, saya selalu berusaha untuk ya karena memang tujuan awal saya membuat channel ya seperti itu. Jadi bukan semata-mata mengejar popularitas, AdSense atau segala macam. Yes. Tapi memang ada sesuatu yang pengen saya saya promosikan gitu loh. Khususnya ya bis-bis di Bali dan NTB, karena mungkin selama ini perhatian kalian, ya kita berbicara dalam tanda kutip bismania ya, mungkin perhatian kalian terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi ya Bali dan NTB mungkin tidak terlalu menjadi pusat perhatian lah. Kurang terekspos. Ya, kurang terekspos. Dan satu sisi saya juga akan memberikan informasi dan juga edukasi kepada penumpang bahwa khususnya Bali, Jawa, NTB, bahwa transportasi darat bis itu aman dan nyaman untuk dipilih sebagai mitra perjalanan kalian sebagai calon penumpang maupun penumpang yang rutin lah melakukan perjalanan Jawa, Bali dan NTB. Ya. Kalau dari visi dan misi Bli Daniel sih kita sejalan, Be. Betul. Ini juga kontennya penyampaiannya smooth gitu loh, enak gampang dicerna, dan ya saya harap juga jalanku juga tetap pada jalurnya walaupun amin. Kita berjalan di jalur kita itu memang wani pri lah gitu ya. Wani pri istilahnya ya, mungkin subscriber pertumbuhannya lambat, kemudian viewers juga yang nggak terlalu sebanyak mungkin kawan-kawan yang membuat video-video yang ya seperti itulah model. Setidaknya saya punya pesan yang saya sampaikan kepada kawan skui semua di rumah, sehingga informasi-informasi tersebut bermanfaat dan bisa menjadi referensi kawan skui di rumah untuk bepergian naik bis, karena bis sekarang nyaman, jujur ya, nyaman sekali. Dan mungkin nanti bisa dicek juga video-video di jalanku ini, kondisi terminal Mungwi seperti apa juga sudah jauh lebih baik lagi gitu, dan itu semua akan disampaikan nanti di video-videonya dari Siap. bis. Siap. Ya. Kalau pas subscribe juga loh. Thank you, Bli. Nah, kalau kalian penasaran bis-bis Bali, bis-bis NTB, hampir Bli Daniel ini nggak luput dari semua bis-bis itu. Hampir semua ya, Bli ya? Iya, hampir semua. Cuman ya mungkin ada beberapa yang saya nggak pernah buatkan video. Ya. Mungkin nanti ke depannya mungkin kalau ada waktu dan juga ada mood dari saya untuk buat, pasti akan saya buatkan. Jadi ya seperti yang saya dan Bli Daniel bilang, juru kuncinya Mengwi. Juru kunci ya? Karena hampir semua bis merasakan nih kawan. Saya jujur, ampun. Aduh, sama-sama aja. Oke, kawan skui, mungkin itu ya informasi yang bisa saya sampaikan mengenai update terkini Terminal Mengwi. Dan thank you Bli Daniel udah menyempatkan waktu buat kita ngobrol-ngobrol di Cascis Bus. Terima kasih banyak Jalan Kui, makasih banyak juga terminal ini lah. Ya, bisa memberikan salah satu prasarana atau tempat lah, wadah untuk kita membuat suatu karya seperti ini. Benar. Ya, sebelum kita tutup, mari kita berdoa sejenak agar kondisi pandemi ini segera berakhir, PPKM-nya cepat berubah, normal kembali, semua transportasi bisa jalan kembali dengan normal.
Yuk kita doa dulu sebentar kawan. Amin. Oke, kawan skoy, cukup sampai di sini dulu ya Cascis Bus kali ini. Dan kalau kalian penasaran video apa selanjutnya, apakah kita akan jalan atau sidak bus lagi, ikuti terus Jalan Kuy. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share videonya. Juga subscribe bis_paradise. Oke? See you. Bye.